lagi bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham Indonesia. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa disclaimer bahwasanya keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Di sini bukan ajakan jual dan beli ya. Jadi untuk keputusan jual dan beli diperhatikan karena itu ada berada di teman-teman masing-masing. Sebelumnya juga tidak lupa kita sampaikan untuk tetap bantu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar selalu bisa berkembang di setiap harinya. Teman-teman, seperti biasa coba kita buka dulu dari pergerakan IHSG hari ini 6 Februari 2023, minggu pertama perdagangan pertama minggu kedua di bulan Februari ya. Untuk IHSG hari ini ditutup melemah ya di 6.873 atau minus 0,5%. Ya, pergerakan IHSG hari ini juga kita lihat secara swastika ada dead cross ya. Kemudian secara MACD juga sudah mau mulai ada pelemahan. Kalau kita lihat secara warna juga mulai tidak sebaik dulu ya. Tidak sebaik perdagangan satu minggu ke belakang ya, yang sempat ada hijau pekat. Kali ini sudah mulai hijau muda dengan pergerakan MACD-nya yang secara grafik, secara lainnya juga sudah mau bersinggungan. Pergerakan IHSG hari ini secara candle tertahan di MA kuat MA60-nya ya, masih berada di antara MA60 dan juga MA100. Untuk pergerakan IHSG hari ini, bagaimana dengan saham-saham yang masih menjadi wishlist kita, teman-teman? Oke, coba kita cek satu persatu ya. Hari ini coba kita cek dari masih pergerakan perbankan ya yang menjadi view kita. Masih ada Bank BBCA. Ya, BBCA hari ini melemah ya. Hari ini menguat tapi tadi bukanya open up ya. Jadi closingannya masih menguat, tapi kalau kita lihat secara candle merah karena opennya up. Hari ini BCA 0,29% ya, di close di harga 8725 ya, opennya di 8750, berkurang 25 poin ya, dengan low-nya di 8650 ya. Sedangkan kalau kemarin closingnya 8700. Hari ini BCA masih menguat 0,29. Secara pergerakan masih bagus. Secara pergerakan swastik juga masih ada jarak yang lebar antara kedua garisnya. Jadi kita masih senang ya kalau melihat yang seperti ini. BCA masih tertahan di supportnya di sini ya. Supportnya di support cukup kuat juga di 8700. Dalam waktu dekat kita memperkirakan BCA akan menguji area 8750 nya ya, sampai dengan area 8.850-an-nya ya. Untuk BBCA akan menguji ke wilayah ini sebelum nantinya akan menguji kembali ke area 9.000-an-nya. Untuk pergerakan BBCA coba kita lihat secara pergerakan asingnya. Pergerakan asing, oke, coba kita cek dulu. Untuk BBCA masih ada net buy asing ya. Net buy asingnya juga masih hampir sama, justru lebih banyak daripada perdagangan kemarin. Meskipun hanya menguat tipis di 0,28% ya, BBCA ada 463 net. Secara pergerakan ini sudah mau ke area netral ya. Secara pergerakan foreign sudah mau ke area netral. Pergerakan BCA justru kalau dia semakin grafiknya ini ada yang warna biru nih, kalau dia semakin menuju ke arah positifnya justru semakin bagus untuk pergerakan BBCA nya. Baik, kemudian coba kita close dulu aja ya.
Kemudian yang berikutnya ada masih 4 bank besar kita yang kita bahas. BBRI ya hari ini melemah ya 0,2%, ditutup di 4740. Tertahan di MA kuat, MA 60-nya. Masih berada di area range kita ya untuk pergerakan BBRI, masih berada di wilayah range setlist kita. Secara pergerakan MACD masih menunjukkan penguatan yang cukup baik. Secara pergerakan swastik memang sudah overbook ya, jadi mungkin akan ada pelemahan dulu teman-teman. Sekali lagi bisa perhatikan, mungkin masih sama dengan kemarin view kita 4650 sebagai area entry kuatnya ya. Yang mau sabar mungkin bisa nunggu antri. Kemarin kalau memang masuk harusnya udah ada selisih ini tadi sampai dengan 4800-an ya, menuju 4800-an, sempat juga di 4780-nya ya, sebagai area yang cukup wilayah area ini perdagangan yang cukup kuat ya. Kemudian sudah berhasil tutup gap ya. Ini kalau kita lihat ya pergerakan ini, kalau kita zoom coba untuk pergerakan ini ya. Ini sempat ada gap di sini teman-teman, sudah tertutup hari ini ya. Oke, sekarang pergerakan BBRI. Jadi pergerakannya hari ini sudah tutup gap teman-teman ya di area 47, ini berapa nih, 4750 sampai dengan 4770-an ya. Pergerakan BBRI bagaimana dengan pergerakan asingnya? Coba kita lihat teman-teman. Masih ada akumulasi ya, meskipun tipis banget nih ya. Untuk asingnya yang masuk cuma 20 miliaran hari ini. Ini ya, pergerakannya sudah menunjukkan arah positif untuk garis asingnya, pergerakan buy asingnya ya. BBCA mungkin bisa perhatikan sekali lagi, kita untuk area entry kuat kita masih di 4650-nya. Sehubungan dengan swastik juga mungkin nanti akan menunjukkan pelemahan lagi ya, sebelum nantinya akan kembali menguat. Jadi ini kayak ini dia turun dulu, nanti dia menguat lagi, kemudian dia harus bikin base baru untuk kembali menguat. Untuk pergerakan BBRI teman-teman. Berikutnya ada Bank Mandiri. Oke, pergerakan Bank Mandiri hari ini ditutup juga melemah 0,5% ya, di close di harga 9875. Masih tertahan di area sideways resistnya ya. Ini di MA 60-nya dan juga MA 100. Ini sudah kita gambarkan teman-teman ya sebelumnya. Jadi area range seterusnya akan di sini aja dulu sebelum nantinya kembali menguat. Kita perhatikan untuk BMRI mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan nutup gap juga ya, seperti BRI tadi, dan akan kembali menguat ya. Di sini juga ada gap juga nih ya. Ini ada gap juga. Tapi untuk yang pertama akan nutup gap ini dulu di gap di area 10.000-an ya, 10.200-an. Teman-teman untuk BBRI secara pergerakan swastik mungkin ada pelemahan dulu ya, karena sudah terlalu tinggi juga. Nanti bisa perhatikan wilayah 9.675 nya sebagai area entry sampai dengan area 9.700-an. Pergerakannya masih di hari ini bagaimana? MACD-nya hijau muda ya, jadi tidak terlalu keren, tapi untuk pergerakan ininya, pergerakan candlenya juga bisa diperhatikan di wilayah setlistnya nih ya. Pergerakan asingnya bagaimana? Oke, pergerakan asing Bank Mandiri hari ini. Oh ya, justru ketika malam ada akumulasi ya, 122 M. Ini justru menunjukkan hal yang baik ya. Kemarin sudah kita sampaikan kalau ini bisa berlanjut dengan akumulasi, kita rasa BMRI atau Bank Mandiri mungkin akan kembali terus menguat ya. Mungkin akan butuh beberapa waktu karena memang sebelumnya sudah ada distribusinya selama hampir 2 minggu ke belakang. Kalau kita lihat nih ya, 2 minggu ke belakang, hampir 3 minggu ya, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya, hampir 20 hari perdagangan tuh ada distribusi ya.
Ini juga ada distribusi sebelumnya juga di bulan Desember kemarin. 1 bulan ke belakang ada distribusi, tapi kita justru melihat ini hal yang baik ya, karena sudah mulai ada akumulasi dengan nominal yang cukup baik dari Bank Mandiri. Oke, berikutnya ada Bank BNI. BNI ya hari ini ditutup menguat 0,5% di area 9350. Secara pergerakan swastik kembali menguat, secara pergerakan MACD juga kembali menguat ya. Ini kita seneng ya gini. Secara MACD kembali melebar jarak untuk bersinggungannya, kemudian secara swastik juga kembali menguat. Ini sudah kita gambarkan teman-teman ya, pola yang akan mungkin terjadi ya. Ini prediksi kita di anak saham Indo. Jadi akan kembali menguat, kemudian kembali melemah, dan setelah itu kembali menguat ya. Ini sudah ini sesuai, kemudian ini juga sesuai. Ini sudah mulai ya di sini. Sebelumnya mungkin masih 3 hari 4 hari perdagangan kemarin belum, dan sekarang mulai ada penguatan kembali. Ditutupnya juga di atas MA60-nya. Di atas MA60, kalau view kita dalam beberapa waktu dekat ini untuk BBNI akan menguji ke area 9.600-an ya, 9.600-an sebagai area resist kuatnya. Kita rasa untuk pergerakan yang kali ini mungkin bisa akan di-break sampai dengan uji area 9.900 ya. Semoga aja untuk BBNI ya ini bisa kembali menguat. Kemudian bagaimana secara pergerakan asing, coba kita lihat. Asing net buy lagi ya untuk BBNI. Kalau kita lihat dalam 11 hari perdagangan terakhir di sini lebih banyak net buy-nya ya, lebih banyak net buy-nya meskipun tidak besar-besar banget seperti hari kemarin, tapi kita senang karena BBNI juga ada net buy. Ini menunjukkan hal positif, di mana pergerakan BBNI juga sebagai perbankan ya, meskipun dari 4 besar itu mungkin yang geraknya cukup lebih volatile daripada teman-teman yang lain ya. Oke, untuk BBNI ya, kemudian kemarin juga sudah sempat kita bahas untuk saham Java. Saham AM yang satu ini hari ini ditutup menguat. Ditutup menguat meskipun close-nya di bawah harga open-nya ya, ditutup menguat di 0,37%, ditutup di area 1.370. Secara pergerakan swastik masih menguat, secara pergerakan MACD juga masih menguat dengan hijau pekat. Volumenya tidak terlalu bagus ya, tapi kita melihat di sini untuk Java sesuai dengan view kita masih akan menguji ya. Kebetulan juga close di atas MA60 meskipun masih kena ya tadi untuk perdagangannya, tapi setidaknya dia close-nya di atas MA100-nya. Dalam waktu dekat akan menguji 14.20-an sebagai area resist, sehingga dengan target kita ya, karena ini membentuk cup and handle teman-teman ya, ini kita rasa akan menguji sampai dengan 15.20-an ya sebagai area resist kuat berikutnya. Diambil dari ini ya, dari sini yang terbawah nih. Ini ya, jarak di bawah sampai dengan sini kurang lebih dengan gain sampai dengan 11%. Bagaimana dengan Java hari ini secara asing? Coba kita cek di sini ya. Java ya 11 hari terakhir 10 hijau dan 1 merah. Hari ini ada akumulasi 4 miliar ya teman-teman untuk saham Java. Secara pergerakan asing juga sudah berada di atas ini ya. Ini bisa diperhatikan. Semoga aja mungkin akan ada ini ya, akan ada ledakan transaksi besok, menguatnya sangat masif mungkin ya. Kita berdoa aja teman-teman, menguji 14.20 sebagai resist pertama dan juga area 15.27 sebagai resist berikutnya, sebagai resist kuat sesuai dengan potensi gainnya. Baik, kemudian satu saham lagi yang mungkin mau kita bahas ada dari saham Tekno, Excel Axiata hari ini ada Golden Cross. Kita suka Golden Cross. Volume perdagangan juga cukup baik dengan MACD yang mulai menunjukkan ke area positif kembali setelah ada pelemahan ya. Jadi kalau kita lihat di sini pergerakannya memang ada merah, kemudian ada situs di sini teman-teman. Sebelumnya teman-teman bisa perhatikan juga wilayah ini ya. Ini sebagai wilayah situsnya hari ini juga sudah menyinggung ke MA100 juga ya. MA100 sudah kena
meskipun belum menguat banget ya. Closing di 2300 teman-teman. Dalam waktu dekat target kita untuk Exalaxiata ini kemungkinan akan menguji ya. Kalau dari sini mungkin bisa masuk besok ya. Ada potensi gain sampai 7%, akan menguji area kuatnya di 9470-annya ya. 9470 sebagai area resist kuat ya. Kalau nanti nggak berhasil ngebreak ke area 2470-annya, mungkin dia akan balik lagi di support kuatnya di area MA 100-nya. Teman-teman, untuk saham XL, kemudian bagaimana dengan pergerakan asing? Coba kita lihat saham Exalaxiata ya, ada akumulasi sampai dengan 20 miliar. Ini menunjukkan hal positif, ditopang dengan penguatan 2,67%, di closing di 2300. Target kita 2470 untuk pergerakan Exalaxiata. Teman-teman, oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan anak saham Indo yang hari ini ya teman-teman. Seperti biasa, untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Tolong bijak ya untuk bertransaksi di pasar modal. Teman-teman selalu dukung kita ya. Kalau teman-teman punya masukan, kalau teman-teman ingin punya bahasan, bisa komen di kolom komentar. Dukung kita juga dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kita selalu bisa berkembang setiap harinya. Salam cuan buat teman-teman semua ya, dan see you.